Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi dan kita berharap setiap pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan menjelaskan sebuah makna dari sebuah hadis yang dalam beberapa hal memang sudah dijelaskan oleh para ulama, para khatib, para ustadz, para kiai. Tapi saya ingin melihat dalam perspektif yang sedikit berbeda dan mudah-mudahan ini memperkaya, tidak merusak makna tapi memperkaya makna. Satu saat Rasulullah itu bersabda. Apa sabda beliau? Fa inna min waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari yang memerlukan kesabaran prima. As-sabru fihi mithlu qabdin alal jamr. Kesabaran pada masa-masa itu bagaikan memegang bara api. Lil amili fihim mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalihi. Dikatakan oleh Rasulullah bahwa bagi orang yang mengerjakan satu amalan, maksudnya pekerjaan yang baik, amal saleh, pada saat itu akan mendapatkan pahala yang nilainya 50 kali lipat daripada orang-orang yang mengerjakan amal saleh yang sama. Nah, disinilah kemudian ada yang bertanya, begini, ya Rasulullah, ajru khamsina minhum. Ya Rasulullah, apakah yang disebut 50 itu adalah pahala 50 kali lipat dibandingkan pahala mereka? Qala, Rasulullah menjawab dengan tegas, ajru khamsina minkum, bahkan 50 orang di antara kalian. Artinya bahkan nilai pahalanya bisa mencapai 50 kali lipat dibandingkan amalan-amalan yang baik yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah pada waktu itu. Nah, inilah hadis yang diriwayatkan antara lain oleh Imam Abu Dawud dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu an di dalam kitab Sunan Abi Dawud juz 4 halaman 123, hadisnya nomor 4341. Nah, saya mencoba untuk memahami hadis ini. Kenapa Rasulullah menyatakan seperti itu? Amal soleh itu kan substansinya sama. Kalau ada orang yang bersedekah dengan ikhlas karena Allah, itu amal soleh. Ada orang yang berkata baik, itu amal soleh. Ada orang yang berbuat baik kepada orang lain, itu amal soleh. Tetapi kenapa kalau Rasulullah dianggap nilainya menjadi 50 kali lipat dibandingkan amal soleh yang dilakukan oleh orang di waktu dan di tempat yang berbeda? Nah, disinilah saya ingin menjelaskan dengan cara yang sedikit sederhana. Saat ini
kita mendapati sebuah zaman, sebuah masa di mana aturan-aturan Allah itu mulai diabaikan, dan banyak aturan-aturan yang berseberangan dengan aturan Allah justru dikembangkan dan dilaksanakan sebegitu rupa. Bahkan ada ungkapan bahwa Al-Quran itu bisa diganti dengan aturan-aturan yang lain yang lebih kontekstual, lebih bermakna, lebih cocok untuk zaman sekarang ini. Jadi Al-Quran bahkan dianggap sudah out of date. Yang up to date ya aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, sehingga aturan-aturan yang berseberangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran pun menjadi aturan-aturan yang dipakai, dielaborasi, dikembangkan sedemikian rupa, didukung, di-endorse, dan orang-orang yang mencoba untuk menerapkan aturan-aturan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran malah dibenci orang, dijauhi, bahkan dirolimi. Saya katakan pada saat itu nilai-nilai agama itu terkikis secara pelan-pelan. Akhlak manusia itu sebagian rusak, dekadensi moral itu sangat mengkhawatirkan. Bahkan sesuatu yang wajib tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang mubah, bisa jadi menjadi sesuatu yang makruh, bahkan haram. Sesuatu yang haram bukan saja dianggap sebagai sesuatu yang makruh atau mubah, bahkan jadi sesuatu yang disunnahkan atau yang diwajibkan. Sehingga syariat Islam yang ditawarkan oleh Allah itu menjadi sesuatu yang dianggap aneh. Dan gaya hidup manusia sudah jauh dari nilai-nilai yang ditawarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan ada satu masa di mana tidak sedikit dari umat Islam itu yang malu untuk menunjukkan jati dirinya sebagai orang Islam. Jadi untuk bersaksi sayalah orang Islam dengan identitas diri sebagai Muslim itu sudah malu. Sebagai Muslim dan Muslimah, dia menyembunyikan diri dari identitasnya. Salah satunya ada wanita yang malu tutup auratnya. Padahal Allah sudah mengingatkan agar apapun yang kita lakukan itu kita kaitkan dengan aturan Allah, dan nilai-nilai Islam itu harus menyejarah menjadi kehidupan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Dan jangan sampai kita mati kecuali di dalam kondisi berislam secara kafah. Sehingga ketika saya mencoba menelaah ayat yang ada di dalam surah Ali Imran, itu pada ayat 102, yang di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya semakin tergetar hati saya, karena Allah menyuruh, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam, dalam arti berserah diri penuh dalam keislaman kita. Nah sekarang ini kan fenomenanya justru terbalik. Jangan sampai kita itu heran ketika ada orang yang sedih ketika dianggap aneh karena berislam. Karena kebanyakan Indonesia sudah meninggalkan aturan-aturan Islam dan merupakan sunnatullah. Kalau orang-orang sudah meninggalkan aturan-aturan yang datang dari Allah dan mengganti dengan aturan-aturan yang berseberangan dengan aturan Allah, ya Allah akan memberikan azabnya. Kalaupun Allah belum memberikan azabnya, bukan berarti tidak. Ini bahkan mungkin Allah sedang membiarkan dengan istidrajnya, membiarkan mereka di dalam kekufuran, dan pada saatnya Allah akan memberikan azab yang lebih pedih. Allah menunda azabnya yang harus diberikan karena memang Allah masih memberikan peluang kepada orang untuk bertaubat. Nah saat ini ketika ada orang yang justru ingin mempertahankan Islam sebagai sesuatu yang harus menyejarah di dalam hidupnya, mendapatkan cibiran, cercaan dari banyak orang.
dan bahkan bisa jadi tersingkir dari kehidupan. Saya selalu mengatakan begini, tidak mudah jadi orang jujur di tengah orang-orang yang bohong. Apalagi ketika bohongan sudah menjadi bagian dari cara hidup orang, sudah menjadi kebiasaan orang. Dan bahkan dalam bahasa saya, ketika budaya kebohongan itu sudah menjadi sesuatu yang dianggap lazim dan bahkan seolah-olah menjadi sebuah keharusan, ini adalah awal dari sebuah kehancuran. Dan inilah yang selalu saya kaitkan dengan sebuah hadis yang berkali-kali saya ucapkan. Rasulullah itu pernah bersabda, "Bada al-Islamu ghariban, thumma ya'udu ghariban kama bada'a, fatuba lil ghuraba." Qila ya Rasulullah, wa manil ghuraba? Qala alladina yuslihuna idza fasadan nas. Kata Rasulullah, Islam itu datang dalam keadaan gharib, aneh, asing, tidak populer. Lalu pada saatnya akan bisa kembali menjadi aneh, asing, dan bahkan terisolasi, karena orang dianggap aneh ketika berislam. Seperti ketika Islam itu datang dan didakwakan oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah mengatakan, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh, yang dianggap asing, yang teralienasi karena sikapnya yang luar biasa untuk tetap berpegang teguh pada aturan-aturan Islam itu. Sehingga ketika ditanyakan, ya Rasulullah, wa manil ghuraba, ya Rasulullah, siapa yang disebut al-ghuraba, orang-orang yang dianggap aneh, yang dianggap asing, yang teralienasi itu? Qala, Rasulullah tegas menyatakan, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Dia menjawab, yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat baik dan mau mengajak pada kebaikan. Dia tidak hanya soleh tapi muslih, bukan hanya soleh untuk dirinya saja tapi juga soleh untuk orang lain. Ketika manusia itu sudah pada rusak, jadi ketika orang-orang sudah pada tidak jujur, pada suka berbohong, kok masih ada orang jujur, nah ini orang-orang yang beruntung. Apalagi ketika orang itu mengajak orang lain untuk jujur, dia bisa dibenci orang dan maka disingkirkan dan malah ini. Orang yang ingin bersikap adil dan mengajak orang bersikap adil di tengah orang-orang yang zalim dan sudah mencintai kezaliman, nah orang seperti ini adalah orang-orang yang disebut al-ghuraba, yaitu orang-orang yang gharib, orang-orang yang dianggap aneh, orang-orang yang dianggap asing, orang-orang yang akan teralienasi karena mempertahankan Islam sebagai aturan yang harus dilaksanakan di dalam kehidupan. Nah sekarang kita lihat, ada nggak fenomena ini? Nah, bahkan ketika para ulama itu menjelaskan kenapa orang yang hidup dan beramal soleh pada zaman yang seperti itu, zaman yang penuh dengan fitnah itu akan mendapatkan pahala yang nilainya 50 kali lipat dibandingkan orang-orang yang beramal soleh pada saat itu, termasuk amalan yang baik, amal soleh yang dilaksanakan oleh para sahabat. Alasannya sederhana, karena sulitnya untuk beramal soleh dan bersikap sabar terhadap ujian di dalam beramal soleh. Apalagi ketika kita bicara dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar. Beramar ma'ruf sulitnya bukan main, apalagi bernahi mungkar. Wah, risikonya berat. Nah, kalau masih ada orang yang mau bersikap seperti yang dilakukan oleh orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ketika risiko untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu sudah luar biasa beratnya, orang-orang seperti ini yang disebut layak untuk mendapatkan pahala yang nilainya 50 kali lipat dibandingkan orang-orang lain yang beramal soleh dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya di masa-masa di mana amal soleh yang berupa amar ma'ruf nahi mungkar itu masih mungkin dilakukan oleh orang itu di masa-masa yang tidak sesulit yang dilakukan, yang dialami oleh orang-orang yang pada saatnya memang mendapatkan tantangan yang luar biasa. Bahkan ketika dibandingkan dengan para sahabat, luar biasa. Para sahabat itu ketika beramal nahi mungkar pada waktu itu, beramal soleh pada waktu itu, luar biasa. Mereka mendapatkan tantangan yang luar biasa, tantangan luar biasa, bahkan dikejar-kejar banyak orang. Nah, hadis ini memotivasi sebenarnya. Rasulullah ingin memotivasi. Kalau Anda masih mau menjadi orang yang baik dan berbuat baik dan bahkan beramar ma'ruf nahi mungkar seperti para sahabat
pada waktu itu, di mana masa-masa Anda jauh lebih sulit dibandingkan pada masa sahabat, maka Anda akan mendapatkan pahala nilainya lebih tinggi daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat waktu itu. Karena apa? Suasananya sudah tidak mendukung untuk berbuat baik. Bahkan kemaksiatan itu sudah menjadi bagian dari budaya merata menggerogoti ketahanan iman dan akhlak orang-orang pada waktu itu. Karena beratnya orang menunaikan amal soleh, beratnya orang ketika harus beramal ma'ruf nahi munkar. Jadi di dalam hadis disebutkan Rasulullah pernah bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudid dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela para sahabatku, karena sekiranya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sampai pahalanya dibandingkan mereka, dan tidak pula setengahnya. Artinya apa? Para sahabat itu luar biasa ketika beramal soleh pada waktu itu. Karena apa? Mereka menjadi kaum minoritas, dan mereka bahkan tidak hanya dibenci, dikejar-kejar. Bagaimana Abu Bakar menemani Rasulullah ketika dikejar-kejar orang kafir? Bagaimana Umar mempertahankan Islam, dan pada saatnya dia terbunuh sehabis sholat? Bagaimana Ali harus berkorban untuk mempertahankan Islam? Bagaimana Utsman bin Affan mempertahankan Islam? Luar biasa, fitnahnya luar biasa. Dan banyak orang-orang yang seperti itu. Dan bahkan ketika saya belajar biografi para ulama-ulama besar itu, rata-rata mereka juga mendapatkan siksaan yang luar biasa, mendapatkan cercaan, celaan, bahkan secara fisik mereka juga mendapatkan sesuatu perlakuan yang tidak bersahabat. Jadi saya pahami hadis itu mengisyaratkan bahwa ada satu masa yang penuh dengan fitnah, di mana misalnya amar ma'ruf nahi munkar itu tidak lagi punya makna, dan bahkan orang yang melaksanakannya itu akan dibenci banyak orang. Keadaan yang pada waktu itu sudah mengindikasikan seruan peringatan, nasihat, dan bagaimana orang itu berdakwah itu menjadi sesuatu yang tidak didengar lagi. Akan tidak jadi tidak didengar, mereka dibenci, disingkirkan, difitnah dengan fitnah yang bermacam-macam. Karena apa? Banyak orang sudah menjadikan hawa nafsu mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Mereka mengutamakan dunia, dan bahkan semuanya menyedot perhatian mereka. Dunia seisinya itu menyedot perhatian mereka, dan mereka menikmati dunia dengan sepuas-puasnya tanpa ada yang mereka simpan dan sisakan untuk Islam dan untuk Allah. Bahkan akan ada teman saya dari Jakarta itu berguru, ya, kalau di Jakarta Pak Musin tidak hanya agama yang dijual, kalau perlu Tuhan pun dijual untuk sesuatu yang bisa membuat mereka menikmati dunia seisinya. Ini ya hanya sekedar joke, tapi dalam sekali mananya. Sekarang orang tidak hanya menjual agama, menjual Tuhan, kata mereka. Dan ini metafor yang luar biasa. Ini tidak hanya di Jakarta, di bagian belahan bumi yang lain orang sudah sedemikian rupa melakukan tindakan-tindakan yang tidak Islami. Apalagi kebohongan. Aduh, saya sudah menulis berapa kali tentang kebohongan dan kejujuran itu dengan berbagai ragam perspektif, dan saya mendengar bahwa sampai saat ini kebohongan itu masih menjadi bagian dari sesuatu yang dicintai banyak orang, dan kejujuran itu menjadi sesuatu yang kurang dicintai karena menjadi orang jujur itu repot, direpotkan oleh sikapnya. Karena apa? Pada saatnya kita harus berhadapan dengan manusia-manusia yang hidup tanpa landasan agama. Mereka tidak hanya menjadi orang jelek, bahkan kalau dalam bahasa Al-Quran lebih jelek daripada binatang ternak. Mereka menjadi orang yang lalai. Mereka masuk dalam kompleks yang pada saat itu mereka membangun budaya yang berseberangan dengan nilai-nilai Islam. Kondisi pada saat itu memang luar biasa, sehingga orang disebut seperti menggenggam bara api ketika menjadi orang baik. Itu ya betul-betul deal, karena pada saat itu orang-orang yang baik akan menjadi orang yang dibenci banyak orang. Apalagi kalau ada orang baik yang mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, wah, ini akan menjadi musuh bersama.
Nah, kita bisa melihat resiko yang harus dihadapi oleh mereka yang kuat memegang teguh agama mereka dengan sikap istiqomahnya, karena berhadapan dengan mayoritas yang sudah tidak mau berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Dan pada saatnya bisa kita dapati, kita lihat dengan mata kepala, hanya sedikit sekali dari orang-orang Islam yang mau bersikap istiqomah dengan nilai agamanya. Karena apa? Sikap istiqomah mereka itu penuh risiko. Tapi disinilah justru tantangannya. Berani nggak kita menjadi orang baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak baik, dan beramar ma'ruf nahi mungkar ketika amar nahi mungkar itu sudah dijauhi oleh orang, dan bahkan orang yang beramar nahi mungkar itu akan dibenci orang dengan kebencian yang luar biasa. Dan disitulah kita akan menjadi orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai al-ghuraba, orang-orang yang aneh, asing, teralienasi. Tetapi pada saatnya kita mendapatkan pahala yang lebih tinggi nilainya daripada pahala yang didapatkan oleh mereka yang beramal soleh dan beramal nahi mungkar di saat mereka masih mungkin beramar ma'ruf nahi mungkar dengan lebih leluasa. Mari kita coba beranikan diri, katakan bahwa kita bisa. Kita harus punya kemauan kuat dan punya keberanian untuk menjadi diri kita, dan katakan bahwa kita adalah muslim yang bersikap istiqomah dengan iman kita untuk menjadikan diri kita mau dan berani ambil risiko terhadap apapun yang kita pilih untuk tetap Islam dimanapun dan kapanpun kita berada. Inilah apa yang bisa saya sampaikan di dalam pengajian saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.